Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah hormati Kepala Tenaga Administrasi, yang Allah hormati Wakil Kepala Sekolah, dan mungkin jabatan-jabatannya yang lainnya karena ulun kada tahu sebelumnya. Yang pasti yang Allah hormati Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan di SMK 2 Barabai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia yang juala hari ini kita dapat melaksanakan pendampingan individu yang kedua untuk CGP, yaitu Bapak Hairul Rahman. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu hari ini, yang mana ini merupakan tugas dari CGP Hairul Rahman. Nah, walaupun ini merupakan sebuah tugas dari pendidikan guru penggerak, ulun harapkan di sini semoga dapat menjadi refleksi dari SMK 2 Barabai tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Karena tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, dengan susunan acara tadi, yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi misi sekolah, kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Jadi langsung saja ulun persilahkan kepada Bapak Hairul Rahman memimpin diskusi pada hari ini. Kepada Bapak Hairul Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Ibu Mopiana Sidiki, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Tarian, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan Ibu pengajar praktek Ibu Lina Irmayanti yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, hidayah dan inayahnya juala kita dapat berkumpul dalam rangka tugas ulun, itu pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini kegiatannya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan, itu dalam rangka menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Tak lupa pula salam serta salam kita aturkan pada junjungan kita, kariban kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat beliau hingga yaumil akhir. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada Ibu Lina yang hadir berkunjung ke tempat kami. Mohon maaf Bu, kami fasilitasnya yang seadanya seperti ini. Kemudian terima kasih juga pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam rangka kegiatan ulun sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin berdiri Bapak Ibu. Jadi hari ini adalah awal yang baik bagi kita. Artinya setiap kita bertemu itu mudah-mudahan ada hasil yang kita dapatkan untuk perubahan di sekolah. Hasil perubahan yang kita dapatkan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai sekolah yang SMK itu istilahnya dihadapkan nanti untuk bisa menciptakan siswa yang bekerja, berwirausaha ataupun bisa melanjutkan. Baik Bapak Ibu, hari ini ulun di sini sebagai istilahnya membantu Bapak Ibu untuk mendiskusikan bagaimana visi dan prakarsa perubahan sekolah.
jadi fasilitator ulun itu Bapak Muhammad Wahyudin. Beliau pengawas di Kota Blitar. Kemudian Ibu Lina itu pengajar praktik ulun. Nah, selanjutnya, tujuan kegiatan kita hari ini itu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Artinya kita Bapak Ibu di sini mencita-citakan murid itu seperti apa sih yang kita inginkan di masa yang akan datang, terutama siswa yang masuk ke SMK kita. Nah, jadi kayak apa gambaran keinginan kita nih sebagai sekolah yang siswanya masuk kita, cita-citanya seperti apa. Kemudian alur kegiatannya mungkin tadi sudah disampaikan bahwa yang pengantar kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Artinya perilaku kita di sekolah ini apa saja sih yang mencerminkan visi yang ada gitu, apa saja yang ada. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Nah, sebelumnya kita berefleksi Bapak Ibu, karena refleksi ini sangat penting Bapak Ibu lakukan, terutama misalnya dalam pembelajaran, agar mengetahui seberapa paham, seberapa jauh pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan itu nanti terhadap pemahaman siswa. Nah, jadi setiap kita istilahnya mengakhiri pembelajaran, penting sekali melakukan refleksi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saya ajak berefleksi gitu ya Bapak Ibu lah, bernostalgia dan berbeda pengalaman. Artinya nanti kita kembali ke masa lalu. Nah, kembali ke masa lalu pada saat Bapak Ibu bersekolah, mungkin sampai ini nyata bersekolah. Nah, pada saat sekolah itu, bayangkan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu itu semangat ke sekolah gitu nah. Ada apa nih? Jadi semangat ke sekolah. Kemudian yang pengalaman kedua, kenapa Bapak Ibu itu malas ke sekolah? Hal ini perlu kita lakukan karena kenapa siswa kita itu kenapa datang terlambat? Nah, kenapa dia rajin datang? Nah, itu adalah salah satu contoh refleksi. Tetapi ini ulun pengen Bapak Ibu kembali ke masa pada saat Bapak Ibu sekolah. Kenapa nih? Pian ketujuh banget sekolah. Ada faktor apa aja nih di sekolah yang menyemangati pian? Kemudian pengalaman apa saja yang di sekolah membuat pian ada apa istilahnya sekolah itu membosankan? Kenapa nih? Mungkin bisa pian tuliskan di post-it ini Bapak Ibu, nanti bisa ditempelkan, nanti saya bacakan, kemudian saya minta tanggapan Bapak Ibu, kenapa pian semangat tuh ada faktor gurunya ganteng kah? Atau kawannya nyaman di sekolah, atau karena pian di sekolah itu pas sekolah nyata aja diberi duit oleh kuitan. Nah, jadi faktor itu mungkin izin Bapak Ibu memberikan. Yang semangat atau langsung belum ini yang semangat dalam kenapa semangat itu kenapa pian jadi semangat yang ini yang kuning ini kenapa pian malas sekolah? Kedua pian itu kenapa jadi waktu itu senang ke sekolah gitu nah. Kalau ulun misalnya alasan kenapa senang sekolah jelas diberi duit dalam
Kemudian ini yang kuning ini kesenja. Oh lupa. Kalau bisa benar memang lupa ibu. Nyaman dulu. Minta tanggapan. Kemudian di sini bisa. Nah, yang di sini yang bersemangat, sini yang malasnya. Bila sudah sikap dia berkumpul. Salah satu. Ya silakan Bapak Ibu yang sudah bisa ditempelkan. Karena kenapa jadi ulun menanyakan itu? Karena hal itu terjadi pada siswa kita. Kenapa siswa kita itu rajin sekolah? Berarti ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian kenapa siswa itu hendak masuk sekolah juga nih, bila masuk gurunya membulusnya. Nah berarti ada faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Untuk itulah kita bersama-sama diskusikan itu agar nanti kita bisa ambil kesimpulan dari pengalaman Bapak Ibu, agar nanti bisa kita diskusikan untuk di sekolah kita seperti apa baiknya. Silakan Bapak Ibu. Yang di sini semangat, ini yang malas. Oke. Di sini Ibu Ipit membuat semangat karena banyak kakak kelas yang ganteng-ganteng. Kakak kelasnya aja ganteng-ganteng. Kemudian yang membuat malas karena banyak tugas sebelumnya. Mungkin bisa tanggapan kenapa jadi yang kakak-kakaknya nih ganteng-ganteng. Dia pengalaman dia kenapa semangat? Jadi saat sekolah itu Pak, kebetulan ketika ulun kelas 11 itu lumayan banyak kakak tingkat yang suka cari perhatian Pak. Jadi istilahnya untuk kelas IPA 1 ada, IPA 2 ada, habis itu di kelas agama ada, habis itu di IPS ada. Jadi Pak ulun semangat sekolah karena banyak melihati itu toh Mbak Ai. Itu salah satu alasan Bapak Ai. Selain itu ada lagi karena ada teman yang sangat bagus, sangat baik. Oke, terima kasih. Berarti ada faktor dari siswa ya. Nah, siswa ada. Kemudian tadi faktor dari guru. Nah, banyak tugasnya. Berarti ya. Oke. Sekarang kita minta tanggapan dari yang laki-laki lagi nih. Yang kedua menyenangkan dan memotivasi ini coba Pak. Kemudian menjelaskan materi tidak menarik. Oke. Tanggapannya apa Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktu lon di SMK di kandangan. Jadi ada kan bapak-bapaknya itu kan bukan Kalimantan asalnya, ada Sulawesi, ada Sumatera. Jadi hanya banyak bapak-bapak ibunya yang memotivasi kita supaya lebih maju. Satu, yang kedua di kelas menyenangkan, biasanya tidak monoton, menjelaskan materinya dengan contoh-contoh yang lengkap. Yang tidak menyenangkan ada juga bapak ibunya cuma duduk membacakan, belum mencatat. Habis itu tugasnya banyak, minggu depan kumpul. Jadi walaupun tadi bapak ibunya tuh cuma duduk, tidak memperhatikan apapun yang ada di belakang, tidak jalan-jalan, hanya duduk aja menonton di depan. Selesai menjelaskan, selesai jamnya, jam 4 jam, 4 jam, 5 jam, tugas minggu depan kumpul. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah jadi menurut Pak Hendri tadi ada beberapa faktor yang membuat semangat. Ya.
Kemudian faktor yang kita cermati ini adalah faktor yang membuat kita malas. Sekolah, terutama tadi kalau ibu tadi guru, belum simpulkan. Kalau Pak Hendy tadi terutama guru, iyalah. Kemudian ada yang di sini berkumpul dan kawan, oke, kan kawan. Kemudian duit samu, motivasi dari orang tuanya nih. Kemudian ada teman sama membuat saya semangat. Oh, karena pentingnya pendidikan. Oh, ini luar biasa nih. Motivasi dalam dirinya sendiri ingin lebih baik. Kemudian bertemu teman-teman, ini teman-teman sama teman-teman. Nah, di sini ada kita perpustakaannya seru. Nah, berarti luar biasa. Kawan-kawan bertemu Bapak Ibu guru, banyak kawan. Kemudian kawan di sekolah hobi futsal tersalurkan. Nah, berarti kemudian yang malas ini faktornya jarak dari rumah. Kemudian ini guru tadi ada pelajaran fisika dan kimia. Berarti ada menyenangi gitu kan. Nah, berarti otomatis bisa faktor dari gurunya yang pembawaannya yang mengakibatkan pada menyenangi. Kemudian ini ke sekolah mata pelajaran matematika. Mungkin guru matematikanya killer, banyak tugas kayak dari guru, malas bertemu guru, bullying. Nah, ini terjadi bullying sebenarnya. Bullying. Ya Bapak Ibu, kita berusaha untuk mengantisipasi bullying di sekolah karena itu adalah dampaknya akan sangat luas kepada siswa. Kemudian guru banyak PR, guru belah. Oke, dari refleksi Bapak Ibu tadi dapat kita ambil kesimpulan. Jadi yang pertama menurut ulun gitu kan, menurut pemahaman ulun, cara layanan pendidikan tersebut diberikan. Nah, jadi sekolah bagaimana melayani yang ada di sebelahnya nih. Intinya interaksi positif antara guru dengan guru. Nah, interaksi positif itu artinya sikap yang membangun, tidak saling menjatuhkan. Bila kawan ada bisa sesuatu, bisa temannya membantu. Atau bila rekan guru lainnya kesusahan misalnya dalam bidang IT, nah berarti guru yang paham bidang IT jangan bersembunyi. Nah, bantulah rekannya untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian bisa guru dengan murid. Nah, guru dengan siswa itu juga harus interaksinya positif. Kenapa? Karena jika interaksi positif itu istilahnya dianggap siswa yang menyenangkan. Ketika Bapak Ibu kada masuk, siswa itu rasa kada nyaman. Apa nih Bapak Ibu ini kada masuk? Nah, karena menganggap bahwa Bapak Ibu itu menyenangkan bagi mereka. Kemudian interaksi siswa dengan siswa. Interaksi siswa dengan siswa itu sifatnya menyenangkan. Kalau sekarang tuh kan banyak istilahnya kata-kata yang tidak pantas dikatakan kepada antar siswa, yang dampaknya mungkin karena game kan, misalnya kata-kata yang apa sih yang kadang pantas gitu. Nah, itu sering mungkin Bapak Ibu dengarkan pada saat Bapak Ibu kembali dari kelas atau pada saat Ibu mau ke kelas, terdengar kata-kata itu. Nah, kalau bisa interaksi itu dihilangkan, yang negatifnya positif. Kemudian suasana belajar yang dialami. Ketika suasana belajar yang dialami siswa itu tidak menyenangkan, otomatis membuat siswa itu tidak
termotivasi untuk sekolah, artinya malas. Termasuk kayak Bapak Ibu tadi, faktor gurunya banyak tugas, belum tentu tugas penting lah adalah faktor dari suasana belajar yang di kelas itu tadi. Nah, jadi suasana belajar itu juga menentukan faktor anak kita atau siswa kita itu berangkat ke sekolah nyaman atau ada. Nah, termotivasi atau ada. Kemudian kebutuhan belajar yang terpenuhi. Nah, kebutuhan belajar yang terpenuhi ini istilahnya siswa kita otomatis sudah masuk SMK. Dia orientasinya otomatis buat bekerja atau berwirausaha. Bagaimana cara guru tersebut menciptakan siswa yang bisa bekerja dan berwirausaha, maka kebutuhan belajarnya harus terpenuhi. Nah, kebutuhan belajar apa? Artinya kalau jurusan teknik otomotif otomatis siswa itu bisa, nah nantinya jika lulus servis dalam bidang teknik otomotif atau ATP bisanya berkebun. Nah, otomatisnya bisa berkebun gitu kan. Sama kalau di kafe itu bisa desain grafis atau lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua, tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Nah, ada tadi faktor perpustakaan menyenangkan, ya lah Bapak Ibu. Itu salah satu faktor yang menyebabkan siswa itu senang ke sekolah. Misalnya perpustakaannya itu nyaman, bersih misalnya, atau adanya internet, atau lain sebagainya. Itu adalah salah satu faktor kenapa anak itu senang ke sekolah. Nah, jadi salah satunya tadi ada sarana yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Kemudian kondisi sarana yang baik. Nah, kondisi sarana yang baik itu artinya istilahnya kita bisa sekolah menyesuaikan kebutuhan apa yang sebaiknya kita bangun untuk meningkatkan istilahnya kualitas pembelajaran. Nah, kita harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan di sekolah. Nah, jadi ada 3 layanan itu diberikan, kemudian kondisi sarana sekolahnya, kemudian kondisi lingkungan sekolah. Intinya sekolah itu harus ada rasa aman dan nyaman. Sama Bapak Ibu, jika aman dan nyaman tuh Bapak Ibu senang ke sekolah. Nah, yalah, bila ada aman, harus ada nyaman nih, otomatis Bapak Ibu guruin ada nyaman ternyata di suatu tempat. Terutama kalau lingkungan sekolah itu ulun tekankan. Nah, saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan, tidak ada perundungan. Nah, itu otomatis kenapa Bapak Ibu senang ke sekolah tadi. Nah, ada dibully kawan. Nah, itu adalah salah satu faktornya. Kemudian kegiatan yang pertama itu tadi refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu penting untuk kita lakukan untuk menemukan apa saja yang perlu kita benahi, kita perbaiki untuk yang kedepannya. Nah, tadi kan sudah menemukan bahwa faktor siswa malas ataupun termotivasi sekolah itu adalah gurunya tadi, siswanya, cara layanan kita memberikan, kemudian sarananya. Nah, itu adalah salah satu faktor yang harus kita benahi agar nanti siswa itu jangan apa istilahnya bosan di rumah tapi untuk sekolah. Nah, istilahnya. Kemudian kegiatan yang selanjutnya mungkin kecepatan tuh Bapak Ibu. Aduh. Oke. Merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Menurut Bapak Ibu rumpang itu apa ya? Kosong apa Pin? Oh, apa? Beluang. Kenapa beluang? Kalimatnya kosong-kosong tuh Pak. Ada yang titik-titik. Oh, ada yang titik-titik. Misalnya saya mau titik-titik. Oh ya. Berarti harus ada di isiannya lah. Oke. Oke. Kalimat rumpang itu benar kalimat yang tidak lengkap. Nah, ada lengkap kalimatnya. Ada memiliki bagian yang hilang, artinya bukan kitanya hilang tapi kalimatnya hilang.
bisa berupa kata atau frase yang perlu diisi. Artinya ada kalimat yang kada lengkap yang harus kita lengkapi agar kalimat itu baik. Kemudian tujuan kalimat rumpang itu apa? Nah, untuk menguji pemahaman seseorang terhadap struktur kalimat atau melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, intinya dan kreatif. Berpikir kritis kan, oh apa nih sambungannya agar nanti kalimat itu bermakna. Kemudian fisik. Tahu Bapak Ibu fisik sekolah? Entah apa. Nah, itu adalah salah satu faktor mengapa perlu kita ketahui visi itu. Karena mungkin visi itu seharusnya disusun bersama oleh seluruh warga sekolah agar nanti mempunyai makna tersendiri di Bapak Ibu. Kalau disusun oleh, mohon maaf, oleh kepala sekolah kan bujur kepala sekolah memiliki visi, tetapi jika tidak dilibatkan warga sekolah otomatis tidak tahu. Nah, jadi visi itu menurut ulun satu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita, nilai dari individu atau lembaga atau organisasi. Kemudian visi itu kalimatnya tergambar, dapat dibayangkan. Artinya kalimat itu dapat pian bayangkan di yang akan datang tuh. Kemudian menarik, realistis, kalimatnya jelas, respon terhadap perubahan. Artinya kan pendidikan kita nih akan selalu berubah sesuai kodrat zaman. Sekarang kan waktu pian sekolah ada yang namanya Android, iyalah, kan ada bahasa Inggris saja kamus suara pengukar kamus, iyalah. Kalau sekarang kan otomatis dengan pegangan HP, dia dulu bisa hafalin lah. Nah, sekarang sudah menggunakan HP Bapak Ibu bisa translate. Nah, itu adalah perkembangan zaman dan mudah dipahami. Oke, nah. Sekarang kalimat rumpang ini seperti ini Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang nah, oke. Ini Bapak Ibu ingin menggunakan post-it kah atau menggunakan yang Padlet? Padlet, oke. Kalau menggunakan Padlet, nih kita kalimat rumpang seperti ini. Kita memimpikan murid yang pian tadi kan berefleksi sudah. Murid yang pian ingin tuh seperti apa di sini nih? Misalnya beriman. Misal jadinya beriman. Apalagi misalnya ya. Beradab, oke, boleh aja nanti. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nanti bisa kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kebersamaan kah? Atau apa? Tergantung nanti Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar atau bahwa kita warga di sekolah yakin untuk kita dan warga di sekolah ini dipahami bahwa oke. Ini oke, ini Bapak Ibu ulun bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan baiknya sesuai perkembangan zaman Pak. Belum, pas aja. Nah, ini nanti Bapak Ibu mengisi di sini. Nanti linknya ulun bagiin Bapak Ibu lah. Nanti kita memimpikan murid yang kayak apa. Nah, sama kayak ini dulu Bapak Ibu yang pian yang kita waktu yang HRD. Nah, mono. Jadi mungkin sama kurang lebih. Nah, jadi nama aja kan nama. Belum.
di grup Bapak Ibu sudah Oke, jadi Bapak Ibu nanti coba isi di sini. Ini visi, nah bila namanya visi sekolah ini tadi lah. Oke, kita lihat visi sekolah. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya klik subjeknya nama Pian misalnya Khairul Rahman. Kemudian cita-cita terhadap membimbingkan muridnya seperti apa? Cerdas misalnya. Nah, kita publish. Nah, berarti munculnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Jadi ulun misalnya memimpikan murid yang misalnya kalimat ulun, nah Fitri beradab berakhlak. Habis itu publish, kemudian Ibu diisi sopan santun. Habis itu ini Ibu CP berakhlak mulia, cerdas dan bertakwa. Habis itu ke sebelahnya bisa juga Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang berahmat, berkarakter, beriman, berakhlak. Oke. Berarti berakhlak, beriman, cerdas, disiplin. Klik lagi Bapak Ibu. Oke. Linknya kemudian isi. Nah kemudian tak ramah, sopan santun. Ya. Nah kemudian kita percaya bahwa murid adalah murid yang hebat, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, atau keunikan ya lah. Kalau itu kelebihan. Kemudian Ibu Siti pribadi yang memiliki segudang bakat dan prestasi. Oke. Berarti kita percaya bahwa murid itu memiliki segudang bakat dan prestasi. Nah, berarti otomatis kita jangan menjudge siswa itu bodoh ya lah. Kita kan tahu lagi sebetulnya dia memiliki potensi bakat yang lain. Kemudian bagi Bapak Ibu diisi mempunyai bakat masing-masing. Oke. Wah, luar biasa. Pak Yusmi potensi positif dan potensi negatif nang kayak betul. Kayak apa? Nang kayak betul Pak. Potensi kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi positif dan negatif nang kayak Pak. Ya. Setiap siswa itu sama halnya dengan guru. Ya. Adalah manusia. Ya. Setiap manusia itu punya kemungkinan bisa terbawa arah positif dan bisa terbawa arah negatif tergantung nanti pembawaan dan alurnya kan. Ya. Nah, jadi ya seperti itu. Oke, jadi tergantung. Pak Yusuf menganggap bahwa siswa itu memiliki aura positif, aura negatif. Tergantung nanti gurunya mengarahkan sebaiknya ke aura positif apa agar bakat dan potensinya bisa dikembangkan. Kemudian Pak Rahmat mempunyai keahlian masing-masing. Nah kayak Bapak ahlian ini, ahlian apa nih? Pak Rahmat yang ini kita percaya bahwa murid Baik. Untuk
yang mempunyai keahlian masing-masing tuh maksudnya mungkin inya tuh untuk misalnya di bengkel lah inya kan bisa ini, tapi untuk yang lainnya bisa. Jadi kita kadang mau menjudge orang tuh atau siswa tuh kada bisa napa-napa gitu. Gitu Bang. Oke, kemudian unik, kemudian Ibu Pi, karena dia mempunyai potensi dan bakat hebat. Berarti Ibu Pi yakin bahwa siswa yang masuk ke sini itu mempunyai bakat yang hebat, tinggal kita gurunya untuk menggali bakatnya. Saya kira keluar gitu kan. Terutama kalau SMK 2 itu kan pernah juara nasional. Nah, teater itu kali tahu gue provinsinya tahu gue bakat kita di teater, padahal kan istilahnya di daerah terpencil ke pinggiran, tetapi mempunyai bakat yang luar biasa, dapat juara nasional. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa nih yang diutamakan nih? Ikut kebersamaan. Nah itu kan kebersamaan, kemudian kekeluargaan, disiplin itu penting. Bagaimana kita bisa menjalankan suatu istilahnya ini rumah kedua kita, ya rumah pertama itu di rumah, ini rumah kedua kita. Ini merupakan sebuah keluarga, ada abah, ada mama, ada anak yang harus berinteraksi. Nah, bagaimana interaksi itu terjalin? Maka dari kita ini ada kebersamaan, kemudian kekeluargaan dan kedisiplinan. Kemudian siapa namanya? Ibu Rani, disiplin dan pengembangan karakter. Nah kayak betul Bu, disiplin dan pengembangan karakter. Minta tanggapan Bu. Di sekolah kita mengutamakan disiplin dan pengembangan karakter. Ayo Bu, maksudnya? Maksudnya, jadi siswa itu lewat kita di pendidikan atau di sekolah, mereka dibiasakan untuk bersikap baik atau disiplin dalam kesehariannya, sehingga dalam bekerja nanti akan lebih mudah menjalankan segala peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan ataupun di UGI. Iya, mantap. Nah jadi karakter utama boleh berarti otomatis. Kurang lebih sama. Oke. Jadi Bapak Ibu, selain pengetahuan yang kita berikan, menurut Ibu Rani tadi, karakter itu penting. Karena di dunia usaha industri itu karakter yang dilihatnya utama. Misalnya Jardudi pian wawancara hari ini jam 8. Nah, siapa yang berkarakter baik otomatis datang akan jam 7. Misalnya ini sudah datang karena akan mempersiapkan dirinya untuk wawancara di dunia usaha industri. Nah, terkadang di sekolah kita itu kan karakter itu kada tumbuh. Nah, bagaimana cara menumbuhkan itu tadi dengan cara pembiasaan karakter baik oleh gurunya ataupun oleh siswanya. Terutama kan kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan itu untuk siswa itu ada rencana dari bagian kesiswaan untuk pembinaan karakter siswanya, itu kegiatan pendidikan karakter dan bela negara. Inilah. Kemudian selanjutnya Ibu Disi kerjasama atau seluruh warga sekolah together weekend. Together weekend. Sesuai dengan slogan sekolah ya together weekend, bersama kita bisa. Berarti kalau bersama itu saling merangkul Bapak Ibu, jangan sampai lepas. Nah jadi antar jurusan, antar program kalian, antar guru itu saling bekerja sama agar tercapai slogan kita together we
bersama kita bisa, berarti bisa semuanya gitu kan. Kemudian Ibu Uci kebersamaan, oke. Pak Hendri kebersamaan di keluarga, Pak Yesmi kesadaran rasa gotong royong. Nah ini gotong royong nang anggapan bang lain, gotong royong nang kayak apa nih? Ya, kalau saya pandang di sekolah kita itu Gotong royong ya, pertama kesederhanaan Pak. Ya. Sederhana juga Pak, dan kita bukan menunjukkan siapa diri kita, tapi bagaimana diri saya, tapi kita bersama. Nah, jadi tidak menampakkan si A, si B harus seperti apa, harus lebih hebat daripada yang lain kan. Kemudian rasa gotong royong, maksud saya kita bisa saling membantu, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Iya. Nah, seperti yang mungkin bisa saya. Oke, maksud Pak Yusmi gotong royong ini mengalahkan ego sendiri dulu, Pak lah, mau utamakan kebersamaan. Nah, jadi apapun ego yang hendak kita nih, tapi menurut orang lain kada bagus gitu nah berarti harus dilemahkan dulu kita mungkin. Jadi untuk kebersamaan. Kemudian ini kita warga di sekolah yakin untuk apa nih? Udah. Ada nih. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Pak Yasmi memiliki tanggung jawab yang perkembangan generasi. Nah, itu luar biasa Pak. Kita sebagai warga sekolah mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa membimbing peserta didik kita, mengarahkan peserta didik kita nanti ketika lulus. Nah, jadi kewajiban kita di SMK itu membekalinya kayak sekiranya bisa bertahan hidup kainanya, terutama kan ya tidak melanjutkan tetapi bekerja atau berwirausaha. Kemudian ini PP kita warga di sekolah ini paham bahwa harus bekerja keras karena ada pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang. Lancar kaji karena diulang. Oke. Misalnya Bapak Ibu, perilaku siswa datang terlambat Bapak Ibu dan terulang. Minta tanggapan Bapak Ibu dah. Siswa terlambat berulang. Nah, kayak apa cara kita nih agar siswa itu tidak terlambat? Nah, berarti cara kita adalah biasanya kayak apa Bu disebutnya Bu? Kegiatan jadi kan bekerja keras. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bekerja keras. Nah, artinya ada siswa terlambat masuk sekolah. Hal itu dilakukan terulang. Kayak apa? BK-nya nih, menanganinya nih. Sekiranya ada terulang. Yang pertama Pak dicari dulu Pak akar permasalahannya kenapa siswa ini sering terlambat. Oke. Itu yang pertama. Dari akar permasalahannya dulu dicari baru kau bisa mencarikan solusi apa yang terbaik. Oke. Nah jadi jika siswa itu terlambat jangan menjudge tadi boleh. Kenapa ikam terlambat? Kada boleh terlambat dihukum. Nah, karena kada mengetahui akar masalah maka kita kada tahu. Siapa tahu inya mantar mininya lah dulu atau antar adiknya kah atau pemirisin ban kan. Kemudian yang kedua ini Pak, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Bapak Ibu kalau kamu pengen kalau kan di sini
Iya, kita warga di sekolah yakin untuk layanan apa ya, Pak? Oke, layanan. Memberikan fasilitas yang mendukung untuk proses pembelajaran KA sehingga terjadinya pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, artinya sebuah layanan yang baik itu akan memuaskan pelanggan ya. Kalau misalnya di dealer itu kita ibaratnya servis kendaraan, kita puas, otomatis kita akan kembali ke situ ya. Sama siswa, jika siswa itu merasa nyaman dengan sekolah kita nih, maka nya otomatis akan bersemangat dengan ini sekolah karena layanan yang kita berikan itu memuaskan. Oke, Abdul lagi Bapak Ibu, kita warga sekolah ini yakin untuk apa nih? Ada apa sih? Ada? Oke, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Nih, satu orang. Oke. Ketik apa menurut kalian Bapak Ibu? Tadi layanan dan Pak Ismi apa Pak Ismi? Warga sekolah yakin dulu nah Pak. Kitanya nih yakin kepada siswa kah boleh, yakin kepada fasilitas kah boleh, atau masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ingat nggak Bapak Ibu? Apa itu sila apa lain? Oke. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Otomatis cita-cita itu yang kita dapatkan terhadap siswa. Kemudian berkependidikan global. Nah, ini mempunyai wawasan global yang istilahnya mencintai Indonesia. Walaupun misalnya ada pengaruh faktor asing, tetapi faktor dari luar itu yang positif diambilnya, bukan yang negatif. Nah, kemudian gotong royong. Nah, gotong royong otomatis ketika kita bergotong royong, suatu pekerjaan itu akan mudah. Misalnya membersihkan kelas, dilihatnya seseorang dia apa ya, atau membersih halaman. Kemudian mandiri. Nah, ini yang paling berat Bapak Ibu, mandiri. Menurut Ulu di sini paling berat mandiri. Karena siswa mandiri itu bisa berinisiatif sendiri. Nah, misalnya apa ya Bapak Ibu mandiri ini? Dalam diri siswa nih, apa ya yang mandiri? Itu yang paling berat ditanamkan. Misal Bapak Ibu, ketika azan datang, dia tidak perlu, ayo anak-anak silahkan ambil wudhu. Nah, dia sadar bahwa ini waktunya azan. Dia sadar bahwa ini harus berwudhu. Nah, secara mandiri. Nah, dalam tumbuh dalam diri seorang. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis kayak apa yuk? Kritis. Artinya dia bisa memberikan tanggapan yang positif pada saat misalnya dialog atau diskusi di kelas. Kreatif, nah kreatif itu otomatis kita mendapatkan siswa yang kreatif. Jika kreatif otomatis bisa menghasilkan sesuatu. Oke Bapak Ibu, dari kalimat umpan tadi dapat kita simpulkan menurut ulun seperti ini. Nah, jadi
tadi berdasarkan kalimat umpan yang Bapak Ibu sampaikan, kita mendambakan murid yang kayak apa? Ada yang beriman tadi, bertakwa, berakhlak mulia, menyampaikan di padu tadi, berkarakter, cerdas, kreatif, inovatif, sehat dan bahagia. Nah ini yang sehat dan bahagia nih ada di profil pelajar Pancasila, tapi di yang tadi sehat dan bahagia. Nah otomatis berakhlak mulia, otomatis kan jika siswa masuk ke sini kita mendambakan siswa yang terutama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Orang tuanya pun pasti ingin siswanya ketika masuk sekolah ingin lebih baik, nah berakhlak, maka perlu kemudian cerdas. Kemudian yang kedua, kita percaya pada kebebasan individu yang unik. Siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Otomatis seorang guru harus bisa mendeteksi itu agar nanti siswa itu tidak malas. Kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai yang paling ujung tombak. Nah, guru aja kayaknya ada juga. Nah, guru sebagai fasilitator untuk menggali potensi mereka. Siapa tahu potensinya ada muncul. Nah, yang bisa gali di situ. Kemudian berarti agar murid menyadari pentingnya karakter dan kompetensi sebagai modal untuk kehidupan yang sukses. Artinya di SMK itu lulusannya kita ciptakan yang berkarakter dan berkompetensi yang baik agar nanti bisa ke depan. Sekarang ini Bapak Ibu, ini visi sekolah mewujudkan siswa yang mandiri melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, terampil, kreatif dan berkebinekaan global. Nah ini tahu loh Bapak Ibu yang pernah membaca? Ini ditempel di ruang depan TO. Pernah membaca Bapak Ibu? Nah, kira-kira Bapak Ibu dari visi sekolah kita ini, Bapak Ibu memahami ada visinya tuh, gambaran ke depannya geser kayak apa siswanya dari visinya nih. Ini isinya kayak profil pelajar Pancasila. Sama mewujudkan siswa yang mandiri. Nah, melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman. Jadi mandiri itu tergambar siswanya yang kayak apa. Nah, itu harusnya kita bentuk dalam bentuk kegiatan isinya. Kemudian bertakwa itu kayak apa? Biasanya kan kalau kegiatan di kita itu setiap Selasa Rabu itu kegiatan salat Quran. Hari Kamis kegiatan baca Yasin dan tahlil. Beriman, beragama mulia, bergotong royong. Nah, gotong royong ini kita di sekolah kita tuh dalam bentuk kegiatan apa? Biasanya kan setiap hari Jumat apa? Kegiatan kebersihan. Terampil kreatif ini ada di jurusan. Kenanya di jurusan terampil dan kreatif. Ketika siswa itu terampil dan kreatif, otomatis ketika setelah magang PKL, siswa itu akan ditarik oleh dunia usaha industri karena siswa itu memiliki keterampilan kreatif. Oh, jadi ini anaknya bagus lah direkrut. Nah, maka perlu ditumbuhkan itu. Oke. Menurut Bapak Ibu, visi itu sudah selaras kada? Yang kalimat itu dah yang ada di meja pian visinya. Nih. Menurut pian pas saja Pak? Visinya sesuai dengan tujuan pendidikan SMK 2 ke depan.
Adakah yang perlu ditambahkan? Bias nih. Ada menurut Pian paham kan dia dulu visinya tuh tuh. Insya Allah. Visinya kita mau beli. Nah itu. Ini visinya nih. Berat ya. Ini visinya Bu, ini kepala sekolah yang menyusun Bu. Nah, seandainya jangan ya, ini tidak tercapai, diperbaiki lagi. Ada mencapai visi supaya sekolah kita menjadi lebih baik. Iya. Kira-kira sesuai aja kan gesan pada depannya tuh. Ini kan perkembangan zaman tuh akan berkembang. Visi ini sesuai kan ya? Ada maksudnya Pian mewujudkannya asal berat kan ya ini? Nah, ini visi sekolah. Kalimat visi ini sebetulnya harus kita pahami, kita sadari sebagai warga sekolah untuk menyikapinya. Jika visi ini baik, kalimat ini baik, tapi kita akan paham ke bawahnya, maka tujuan visinya tidak akan tercapai, Bapak Ibu. Oke, menurut Bapak Ibu sesuai aja lah. Sesuai aja. Ini adalah kalau katakan kalian, ini kan detaris Bang. Sesuai lah. Jika ada apa yang perlu dirubah? Nih yang sebelumnya mewujudkan sesudahnya apa? Adakah yang disepakati atau yang perlu ditambahkan? Apa Yasmi apa? Kalian nah mewujudkan siswa yang mandiri. Menurut Pian, visi sekolah kita ini akan dicapai gitu nah. Oke, baiklah. Nah, untuk visi ini yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah ini memang baik, bagus malah, sempurna malah. Karena kan sekolah ya punya visi yang pasti kan. Dalam artian visi ini tujuan sekolah SMK 2 terutama ini ke arah mana, tujuannya seperti apa nanti ke depannya. Nah, jadi makanya yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah ini, karena sebelumnya ini sudah di-share ke sekolah untuk visi ini, tanggapan dari kawan-kawan seperti apa? Kalau tidak salah dulu seperti itu ya kan Pak Irul, dalam artinya diajukan ke pihak atau di forum untuk visi yang dibuat kepala sekolah di SMK Negeri 2 Brebes ini secara umum ini menyangkut semuanya ini. Kalau dari sini ini sampai ke kebinekaan, ya kan kebinekaan ini dalam artian kita tidak hanya dari satu golongan, kemudian dari satu suku, dari satu agama. Dalam artian berbagai macam kita ada di sini Bu. Tidak ada Muslim, tidak ada, kemudian non Muslim juga ada, dari suku Jawa ada, dari suku Dayak ada, Banjar ada, nah, di situ. Nah, jadi yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah ini untuk visi dari SMK Negeri 2 Brebes ini sangat bagus sekali. Kemudian untuk selama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hairul, contoh-contoh yang sudah masuk ke dalam visi dalam artian gotong royong, kemudian beriman, bertakwa, berakhlak, tercermin dalam sholat berjamaah, kemudian ada kegiatan baca tahlil, kemudian yasin, kemudian sholat duha berjamaah juga ada Bu. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya itu aja Pak Irul. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi memang visi itu adalah arahan kita untuk semua warga sekolah. Nah, jadi memang harus dipahami Bapak Ibu sebagai warga sekolah. Kemudian kegiatan yang kedua, Bapak Ibu, tadi sudah sedikit tergambar kegiatan apa saja yang mencerminkan visi sekolah kita. Misalnya nih, berdasarkan inquiry eksplisatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada pada sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan. Nah, dapat dipertahankan nih konsisten. Misalnya
beriman bertakwa. Kegiatan programnya apa? Harus konsisten. Kemudian serta merumuskan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, nah, sikap dan perilaku gurunya yang kayak apa mencerminkan visi itu? Menurut Tian, contohnya nih, guru masuk tepat waktu, pas saja. Ada lagi Yang tidak ini berarti tidak masuk tepat waktu terus. yang mencerminkan visi, artinya dia sudah memahami visi sekolah nih. Berarti harusnya nih tepat waktu masuknya. Nah, apalagi sikap gurunya nih, yang jika orang kesini, visi sekolah tercermin di gurunya nih. Apa ya Bapak Ibu? Bisa kita pakai pose atau pakai panggil lagi nih? Pakai yang elektronik lagi nah. Nah, sikap perilaku gurunya apa ya? Coba Bapak Ibu lagi. Silakan Bapak Ibu. Guru masuk tepat waktu tadi contohnya. Nah, apa saja perilaku guru? Misalnya di kelas tuh apa guru? Memberikan contoh yang baik. Nah, tulis. Akhirnya zaman dulu kita dapat ini memberikan contoh yang baik. Nah, itu luar biasa. Contoh teladan itu memang perlu kita contohkan dari gurunya. Misalnya tadi datang tepat waktu. Jika gurunya kali datang tepat waktu, siswanya akan melihat. Ada mau nggak, Ben? Ini. Belum. Linknya. Ada ingat. Lupa. Penjum tadi. Tapi kan lain. Tidak apa. Belum. Iya. Oh. Nah, coba Bapak Ibu. Sikap perilaku guru. Tadi Pak Arif tadi apa tuh Pak Arif? Teladan. Oke, teladan. Apalagi ada mau Pak? Belum. Mandi. Ada yang dulu. Salah link. Happy ya? Bapaknya itu loh. Bapaknya mana aja? Bapaknya sebelah. Enggak, maksudnya kalau pakai dari ini lambat, makanya yang kemarin ada bantuan dari komputer baru lagi itu yang kalau mengcover banyak user. Jadi kita dipasang. Nah nih linknya. Nih sudah ulang lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Di grup besar mungkin. Nah kira-kira tadi Pak Arif teladan, gurunya harus teladan. Sikap perilaku guru. Kemudian sikap siswanya. Nih kita lihat dulu sikap siswanya. Kita lihat dulu bagaimana. Sikap siswanya, misalnya siswanya muridnya disiplin. Artinya terlihat visinya paham bahwa siswa itu paham visi, artinya tergambar siswa itu datang tepat waktu, artinya disiplin. Apalagi kemudian perilaku kepala sekolah, Bapak ada dong, tanggapan perilaku kepala sekolah atau Pian sebagai guru, anggaplah sebagai kepala sekolah. Bersama teman-teman Apa sikap Pian gitu untuk mencerminkan visi. Kemudian sebagai orang tua, yaitu tema pendampingan yang keempat yaitu adalah misalnya orang tua mendampingi anak belajar. fokus pendampingannya adalah observasi kelas. Nah, ini Ibu harapan dan budaya positif kriteria Latifah. Nah, berarti berlaku adil untuk semua siswa. Kemudian memberikan teladan contoh perilaku positif yang baik. Nah, artinya terutama pada saat Senin tadi kan upacara.
kenapa Bapak ingin kemudian memiliki gurunya hadir juga, karena siswanya menganggap gurunya aja ada utak atik gitu kan. Nah, ikut serta dalam kegiatan sekolah. pusat pada Apalagi nih Ibu Retni, melibatkan orang tua. CGP mampu disiplin penuh kasih sayang. Nah, kasih sayang ini berat Bapak Ibu. asosiasi dan kemudian Karena jika siswa itu merasa tertekan, otomatis siswa itu akan istilahnya akan senang dengan kita. yang keempat Otomatis jika pian masuk, berarti sisanya membulus. Nah, karena pian menerapkan kasih sayang, otomatis siswanya akan senang kalau masuk ke tempat pian, mendambakan pian di kelas gitu. Lagi kemudian untuk aktivitas pendampingan siswa nih guru berarti penuh. Ada kan Ibu lagi Pak Hendri memberi contoh baik, misalnya disiplin, nanti rapi dan depan. Oke. Penampilan, nah tujuan lain. Penampilan guru itu juga merupakan suatu hal yang positif. Jika penampilan gurunya datangnya hadir dan rencana pendampingan kado positif, penampilannya otomatis tidak menarik perhatian oleh siswanya. Kemudian, ketiga yaitu coaching ayo, Daya, yang keenam Rahmat, guru selalu terlibat dalam kegiatan sekolah. Oke. Jadi tercermin jika guru itu terlibat dalam kegiatan sekolah, berarti nya menerapkan gotong royong tadi. Nah, pasca tercermin. observasi kelas yang Berisi berhubungan dengan sembilan melakukan semua siswa dengan nah, tidak membedakan, tidak membedakan agama atau ras. menit yang mana Sikap perilaku siswa apa Bu? pos pendampingan kemudian PT memastikan Sikap perilaku siswa kemudian PT sama kayak apa? Sikap perilaku yang mencerminkan visi di sekolah kita dan apa dari siswanya. dan terakhir berdasarkan jumlah kemampuan Ayo. Nah, sikap siswa sopan tentunya. dari pembelajaran tadi Sopan. Nah, murid disiplin. sudah direvisi berdasarkan masukan dari Tadi berobservasi tergambar jika Bapak Ibu lewat di muka kelas, misalnya maraknya pakaian, siang Pak, siang Bu. Bila pian masuk, bila pian lewat selasar, tapi kada mengajar di kelas itu, tapi sisanya kada banyak pakaian, berarti belum tergambar nih. dilakukan minimal 2 jam kemudian Artinya, kenapa marawa guru itu kada mengajari? Nah, itu harus dihilangkan dari observasi dilaksanakan selama 15 menit pertemuan merupakan kesempatan yang membangun hubungan antara guru disiplin, hormat pada guru. Nah, ini penting banget Bapak Ibu, karena kita lihat siswa itu harus disiplin. Banyak kan Bapak Ibu siswa terlambat pada hari Senin tadi. Yalah. Nah, sasaran pengembangan guru dan beberapa faktor yang mungkin menyebabkannya, tapi kalau bisa itu adapun yang dikurangi. Kemudian sopan, salam sapa, profesor menyampaikan tujuan disiplin, menunjukkan akhlak yang baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Nah, artinya siswa tergambar nanti walaupun di sekolah disiplin, di luar lingkungan sekolah juga disiplin. Pas bertemu kita di jalan kah, Pak, Bu, walaupun kita kada kenal, mungkin kada mengajar di kelas itu, tapi karena dia menganggap itu guru saya, maka dia hormat pada pian. Maka itu bagus. baiknya berlangsung dengan suasana santai, kekeluargaan, Rapi, berpakaian rapi ini observasi suatu hal yang keempat. Nah, kemudian perlu ditanamkan Pak, Bapak Ibu. Artinya tumbuh dalam dirinya sendiri. Jangan sampai ketika melihat misalnya melihat Pak Hendri hanya belum masuk, atau melihat Pak Ijil hanya masuk akan. Artinya tumbuh dalam dirinya sendiri. pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen Nah, kemudian di Pak Hendri sikap disiplin, lengkap nih, sopan, santun, suka menolong, gotong royong. pada saat observasi ada hal Disiplin, sopan, santun, suka menolong dan bergotong royong. bermanfaat bagi Itu tergambar. Kemudian sikap perilaku ke sekolah Bapak Ibu pelajaran yang berpihak pada yang
yang selama ini Pian dapatkan dari kepala sekolah itu apa? Misalnya mendukung Pian kah? Mendukung ada Pian misalnya pengembangan kompetensi. CGP dalam pembelajaran. Nah, ini ternyata bukan Bapak, tapi Bapaknya ada. Kayak apa menurut Pian selama ini kepala sekolah itu mendukung kah Pian sebagai seorang warga sekolah? Kemudian yang kedua, Kemudian sikap orang tua, Ker, Keris. dibolehkan membantu murid dalam menyelesaikan Ker. pelajarannya Jadi memang saja. keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Kelas karena hal ini dapat mengganggu Karena apa? Jika orang tua hanya melepas anaknya ke sekolah, tidak memperhatikan perkembangannya, otomatis akan acuh tak acuh. Kayak apa kan? Anaknya penting sekolah, kan betulik. Nah, artinya sekolah itu buang tiba. Oke. Sekolah itu sebetulnya adalah rumah kedua bagi mereka. Nah, bagaimana rumah kedua ini juga rumah pertamanya harus bagus juga. Nah, jadi pendidikan keluarga itu memang sangat penting. Kita tanamkan, kita beritahu kepada orang tuanya bahwa orang tua juga harus terlibat terhadap perkembangan anaknya. Bekerja sama dengan guru, nah ini penting Pak memang. Apalagi kita kan ini hendak menaikkan lah. Nah, keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak dalam pembelajaran itu sangat penting. Jangan sampai kita tahu-tahu kuitannya akan dipanggil apa yang sudah atau yang perlu Bapak istilahnya walinya tahu-tahunya kan nih. pembelajaran tadi, kemudian sejauh apa kemungkinan saat ini mendapat Artinya tidak melibatkan orang tua dalam perkembangan hal-hal apa saja yang perlu nya. baik untuk Misalnya siswa yang bermasalah otomatis kita panggil orang tuanya, ini anak pian ini Pak yang bermasalah lambat datang, atau anak pian ini membolos. Kayak Bapak sekira anak kita ini baik rekan saya Bapak sikap pian kayak apa? Nah, untuk terhadap anak ini. mempresentasikan peran Oh, CGP. belum siap kamu. Ya, silakan kepada rekannya teman saya Oke. untuk mempresentasikan Jadi, tentang peran CGP. Nah, sebutannya dengan guru wali tentang perkembangan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Biar Pak Hendra itu kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang wali kelas, kita infokan perkembangan peserta didik kita. Misalnya anak didik kita itu ada masuk mapal fit misalnya 2 kali udah kita infokan. Nah, anak pian, nah ada masuk mapal ulang sudah 2 kali. Nah, kenapa? Kayak baiknya Pak. Nanti, nah itu memang perlu kita tumbuhkan informasi apa istilahnya jalinan hubungan dengan orang tua. Kemudian dari sikap kepala sekolah ini mendukung penuh perkembangan kemudian sekolah. Otomatis sebagai kepala sekolah otomatis mendukung seluruh warga sekolahnya. Pak Taufik, mana Pak Taufik? Oke, siapa nih? Pak Yusmi ini berkomunikasi aktif membantu terbuka. Berkomunikasi bentuk ini. Kayak apa berkomunikasi? Berkomunikasi aktif itu kayak apa maksudnya? Menurut saya seharusnya orang tua itu bisa menjalin komunikasi aktif dengan guru atau pihak sekolah. Baik itu dengan wali murid kan, wali kelas. Ya. Nah, jadi ada hubungan antara guru kelas dengan orang tua. Jadi ketika anaknya misalnya datang dari sekolah ke rumah, misalnya sudah berikan setengah 5 kali sampai bisa bertanya kepada guru wali kelasnya, atau guru atau wali kelasnya. Kemudian atau misalnya ada kegiatan atau libur anaknya pada turun sekolah, orang tua ini bisa memberitahukan kepada guru menyampaikan bahwa anaknya tidak bisa hadir atau berhalangan. Nah,
Jadi ada terjadi Kerjakan, Pak. hubungan atau komunikasi antara pihak sekolah yang bisa dilakukan dari dulu, kemudian dari orang tua pun bisa terhubung. Nah, mungkin itu Bang, kalau ini satu. Menurut jelas jawaban. Oke, jadi benar Bapak Ibu, keterlibatan orang tua itu terhadap perkembangan anak itu sangat penting, terutama di SMK Bapak Ibu. Dia istilahnya berubah dari jam belajarnya dari jam 8, jam 7.30 dari jam 2 waktu SMP atau senawiyah berubah sampai jam setengah 5 atau jam 4. Nah, kita harus dikomunikasikan dengan orang tua agar nanti anaknya misalnya bully di rumah sampai jam 1, orang tuanya menanyakan jar Ismin kepian, kenapa Pak anak lu sudah sampai di rumah. Nah, padahal kan pembelajarannya mungkin sampai jam 4. Nah, berarti kan otomatis anaknya membolos ya lah Pak. Nah, itu bisa seperti itu. Setelah menjelaskan ini masih belajar buai. Nah, berarti komunikasi yang efektif itu memang dengan orang tua itu harus dijaga. Kemudian begini, pokoknya tahu beres ya. Sebaiknya diberikan pemahaman Pak Bapak Ibu kepada orang tua bahwa untuk kesuksesan anak pianto, keterlibatan pianto penting dalam kesuksesannya nantinya. Kemudian Pak Arif berkomunikasi, bekerjasama dan mendukung program sekolah. Nah, artinya orang tua peserta didik bisa dilibatkan Bapak Ibu sebagai guru tamu. Nah, jika orang tua peserta didik itu memiliki, misalnya di otomotif itu memiliki bengkel, nah otomatis orang tua bisa menjadi narasumber atau guru tamu di sekolah. Mungkin lebih istilahnya lebih ke teknisnya langsung menjelaskannya nanti. Bisa sebagai guru tamu atau di pertanian misalnya. Juga guru yang sukses berkebun, misalnya misalnya di Mahang ada yang berkebun lombok orang tuanya, nah sukses misalnya jual sampai 100 jutaan, nah bisa sebagai guru tamu di sini. Nah, jadi keterlibatan orang tua itu penting untuk sekolah. Oke, selanjutnya betul. Oke, yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ini mungkin visi ulun gitu kan. Tetapi ini mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, unggul dan berkemajuan. Nah, mungkin singkat Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan. Berakhlak itu artinya diharapkan siswa itu memiliki karakter beragama, iman dan takwa. Kemudian akhlak pribadi, integritasnya. Kemudian akhlak kepada sesama manusia, sikap gotong royongnya. Kemudian akhlak kepada alam, cinta tanah air dan peduli lingkungan. Kemudian unggul itu apa? Berprestasi. Nah, jadi diharapkan siswa itu bisa berprestasi, bernalar kritis, kreatif, kemudian menguasai eptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kan otomatis kalau di teknologi TKR aja mobil sekarang kan sudah kalau listrik gitu kan. Nah, jadi otomatis gurunya harus mengupdate juga pengetahuan tentang otomotif, industri listrik gitu tadi, mobil listrik. Ulun insya Allah bisa izin share screen. Kemudian berwirausaha, tangguh dan berdaya saing. Berkemajuan.
Apakah terlihat Apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah itu apa? Kemudian perangkat fasilitasinya, Nah, ya kerjasama seluruh warga sekolah. Otomatis jika kita memiliki suatu program, maka harus semua terlibat. Nah, jangan sampai misalnya kayak perpisahan. Walaupun kita bukan dalam kepanitiaan, jika kita merasa bahwa itu kegiatan sekolah, kita terlibat, itu luar biasa. Nah, berarti inisiatifnya adalah keterlibatan warga sekolah, semua warga sekolah. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua ke sekolah untuk mewujudkan visi sekolahnya itu? Kegiatannya apa ya? Bersama-sama nah nih. ini ya. Nah, Ayo, kira-kira. ini adalah moderasinya, Wah. pendampingannya. Kolaborasinya nih. Di sini nanti. Oke. Nah, kemudian untuk Kemudian kolaborasinya, nanti kita di sini melibatkan ada rencana orang tindak tua lanjut, aja. kemudian jurnal pendampingan, Komite bisa. lalu ada penilaian observasi. Nah, idealnya perpisahan itu misalnya atau kegiatan class meeting atau kegiatan akhir tahun itu jawab saja orang tua pertanyaan yang di sini kita mengadakan berikan di sini, ada guru. kemudian disimpan. Nah, itu terlibat, bukti terlibat orang tua dalam kegiatan sekolah. Nah itu. Kemudian Ya, pendampingan, ya pendamping mengembangkan rencana LPL. Ya, tuliskan apa saja yang rencana. Mungkin RTL ya. RTL selanjutnya bla bla bla. Nah, nanti kalau kita langsung kemudian apa bentuk kegiatan dilakukan guru Nah, ya. dapat dilakukan guru atau orang tua ke sekolah agar visi sekolah tersebut tercapai. Ya tadi bisa dengan paguyuban, terlibat aktif komite sekolah terhadap perkembangan sekolah, apalagi Bapak Ibu. Kemudian kita drive dulu. Karena memang penting pelibatan orang tua itu, terkadang orang tua acuh tak acuh. Ini adalah pelaporannya. Kemudian kepala sekolah kan meminta kita bahwa sebelum penilaian akhir semester atau pembagian raport, maka istilahnya orang tua bisa kita sampaikan terlebih dahulu, ini hasil anaknya Pak. Nah, selama belajar di Ini kalau sini. ulun pilih nanti Oke, tidak bisa Robert pilih sebut. lagi. Oke, sekarang apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan langkahnya apa ya? Selanjutnya untuk penilaiannya. Nah, di sini kita masuk penilai akhirnya. Kita Oke, terima Pak. Ya Bu, itu mungkin Oke. dari saya Bu. Mohon maaf dari saya sambil pendampingan. Misalnya, Ini ya. ini kita punya program pendidikan karakter bela negara, Bapak Ibu. Ini yang terbaru. Kayak apa caranya agar program itu sukses terlaksana? Iya. Otomatis kan tadi melibatkan seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu baik guru, siswa atau tenaga medis sekolah terlibat di dalamnya. Kemudian melibatkan orang tua. Jangan lupa nanti orang tua bisa terlibat dalam kegiatan tersebut agar bisa memantau perkembangan karakternya. Kemudian rancangan waktunya kira-kira biasanya kan pendidikan karakter itu dimulai di awal ajaran baru. Di awal ajaran baru di bulan Juli kan? Juli. 2 kali dulu tuh Juli. Nah sekarang rencananya akan diadakan di bulan Juni selama 15 berdasar ya 2 minggu kurang lebih. Nah jadi rencananya kita merubah karakter peserta didik tadi. Prakarsanya merubah karakter peserta didik yang datang terlambat, malas masuk sekolah, atau tadi istilahnya kuliah menggawe tugas. Nah dengan cara pendidikan karakter bela negara, otomatis ini melibatkan seluruh warga sekolah. Nah nanti melibatkan pihak Kapolres, Polres Hulu Sungai Tengah, kemudian TNI itu biasanya Kodim 1002 AST dan pihak Poskes Batu Benama.
Nah, otomatis nanti kerjasamanya Bapak Ibu untuk kegiatan tersebut selama kurang lebih 15 atau 14 hari. Nah, jadi kegiatan itu kelas 10, 11, 12 akan terlibat. Otomatis nanti kita sosialisasikan ke orang tua terlebih dahulu, kemudian minta persetujuan orang tua untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Karena dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Jika dampak COVID ini lah terhadap siswa kita sering datang lambat, kan mungkin kadang masuk waktu COVID itu waktu SMP pesanannya. Kemudian kadang mobil tugas, kadang bapak lulus saja naik aja. Nah itu kita rubah dengan pendidikan karakter. Mudah-mudahan ketika bertemu Bapak Ibu di sekolahan menyapa, selamat siang Pak, selamat siang Bu. Jangan sampai walaupun Bapak Ibu kadang mengajari di kelas itu, tetapi siswanya cuek, nah itu karakternya pada terbangun lagi Bapak Ibu lah. Nah jadi mudah-mudahan dengan rencana kegiatan kita ini dapat berjalan lancar kegiatannya, tapi mungkin kada diakhiri dengan bagaimana lah. Nah tapi di sekolah aja, karena akan melibatkan seluruh tingkat. Nah akan sulit 14 hari kurang lebih. Nah jadi dan di sekolah, nah kegiatannya apa? Pendidikan karakter bela negara. Nah artinya menumbuhkan karakter cinta terhadap negara. Nanti pematerinya dari pihak kepolisian, biasanya diminta dari Polres RT, kemudian dari Kodim dan Koramil Batu Benawa. Nah, nanti per istilahnya dibagi kelompok. Nah itu kegiatan sampai sore. Ya, kegiatannya setiap hari itu apel pagi, setiap sore itu apel sore. Otomatis setiap apel pagi, apel sore itu nanti Bapak Ibu terlibat Bapak Ibu. Jadi Pak pembinanya. Kita lihat luar biasa. Mungkin mudah-mudahan bisa dilaksanakan Bapak Ibu. Bisa Pak, 2 kali sudah bisa. 2 kali bisa dan. Oke, mungkin mungkin terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mungkin sampai di sini ulun dulu, nanti selanjutnya ulun serahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah luar biasa berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Ulun lihat sangat menarik dan menyenangkan juga. Kemudian untuk visinya tadi, alhamdulillah sejalan Pak. Ada yang dirubah nggak Pak? Ada. Iya, berarti alhamdulillah sudah sejalan dengan visi sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan visi yang sudah sejalan ini dapat dipertahankan dan dikembangkan lagi agar kedepannya sekolah ini semakin maju. Nah, ulun selaku PP dan CGP Pak Hairul Rahman mohon maaf apabila terdapat mungkin perkataan yang kurang menyenangkan selama kegiatan hari ini. Ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah luar biasa kolaborasi hari ini, sudah meluangkan waktunya berhadir di sini. Ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.